Lu tahu nggak, ada satu hal yang sering banget bikin manusia jatuh bukan karena kenyataan, tapi karena bayangan yang dia bikin sendiri. Harapan tinggi. Dari luar kelihatan manis, kayak bensin yang bikin kita semangat lari lebih kencang. Tapi ada sisi gelapnya. Dan jarang ada yang mau jujur ngomongin ini, karena semua orang lebih suka cerita tentang percaya aja, nanti juga berhasil. Padahal nggak sesimpel itu. Harapan tinggi tuh kayak main judi pakai emosi sendiri. Kita taruh semua energi, waktu, dan keyakinan di atas meja, berharap hasilnya sesuai ekspektasi. Tapi pas kalah, bukan cuma duit yang hilang, tapi mental juga babak belur. Yang bikin nyesek bukan kenyataan gagal, tapi rasa harusnya bisa, harusnya berhasil, harusnya gua nggak gini. Kata harusnya itu racun. Coba deh ingat lagi, berapa banyak orang yang ngarep cinta dibales sama orang yang dia kejar mati-matian. Dari chat panjang, perhatian kecil, sampai ngatur waktu cuman buat nunjukin, gua peduli. Eh, endingnya ditinggal sama kalimat klasik. Maaf ya, aku anggap kamu cuma teman. Sakitnya bukan karena ditolak, tapi karena kita udah bikin film di kepala sendiri. Kita udah bikin ending bahagia versi kita, padahal realita nggak peduli. Harapan tinggi juga sering bikin kita lupa kalau dunia ini nggak tunduk sama keinginan pribadi. Lu udah belajar mati-matian buat ujian, ternyata soal yang keluar dari bab yang nggak lu sentuh. Lu udah nabung buat buka usaha, malah dihantam pandemi. Lu udah jaga image di tempat kerja, tiba-tiba yang naik jabatan malah orang lain. Nggak peduli seberapa rapih rencana lu, semesta selalu punya plot twist. Masalahnya, makin tinggi harapan, makin keras juga jatuhnya. Ini udah hukum alam kayak gravitasi. Kalau lu cuma lompat dari kursi, jatuhnya paling lecet dikit. Tapi kalau lu loncat dari lantai 30, habislah. Harapan tinggi persis kayak itu. Kita ngangkat diri sendiri terlalu tinggi, tanpa sadar lagi siapin jurang kecewa di bawah. Psikologi modern nyebut fenomena ini dengan banyak istilah. Ada expectancy teori, ada juga cognitive dissonance. Intinya sama, makin tinggi lu pasang standar, makin besar gap antara ekspektasi sama kenyataan. Dan gap itu yang bikin kita sengsara. Orang sering bilang, kegagalan itu bagian dari hidup. Benar. Tapi yang bikin gagal kerasa kayak kiamat kecil itu bukan gagal itu sendiri, melainkan narasi yang udah kita tulis di kepala. Narasi gua pasti bisa, gua udah usaha maksimal, jadi hasilnya harus sesuai. Sebenarnya nggak salah punya harapan. Nggak salah juga punya mimpi tinggi. Harapan itu bahan bakar. Tapi masalahnya, banyak orang minum bensin itu mentah-mentah. Mereka lupa, harapan harus dikendarai dengan rem, setir, dan helm pengaman. Kalau enggak, ya siap-siap kebakar. Budaya kita juga suka nambahin racun dengan kalimat motivasi manis yang kelihatannya sehat. Pokoknya yakin aja, semua bisa tercapai. Kedengarannya indah tapi nggak jujur. Hidup nggak selalu sesuai naskah. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Bahkan, sesuatu yang udah kita perjuangin habis-habisan, tetap aja nggak dapet. Itu bukan karena kita nggak layak, tapi karena faktor lain yang di luar kendali. Bandingin sama budaya Jepang yang punya prinsip shikata nggak nae. Artinya kurang lebih, ya udahlah, emang gitu. Atau filosofi stoik yang bilang, fokus aja sama hal-hal yang bisa lu kendaliin, sisanya biarin lewat. Itu bukan berarti pasrah buta, tapi ngerti kalau ekspektasi terlalu tinggi cuman bikin batin rusak. Harapan tinggi juga sering bikin kita kejebak dalam pola pikir nyalahin diri sendiri. Kenapa gua gagal? Salah gua di mana? Kok orang lain bisa? Padahal belum tentu salah kita. Kadang sistemnya yang busuk, kadang timingnya yang nggak pas, kadang memang ada orang lain yang lebih cocok. Tapi karena kita udah pasang harapan tinggi, kita mikir semua salah kita. Ujung-ujungnya insecure, overthinking, bahkan depresi. Coba bayangin harapan itu kayak layangan. Kalau lu terbangin tinggi-tinggi, indah sih dilihat. Tapi sekali benang putus, layangan itu hilang. Dan lu cuma bisa bengong sambil nyalahin angin. Padahal yang bikin sakit hati bukan anginnya, tapi karena lu udah naikin layangan itu ketinggian. Jadi gimana dong? Apa harus hidup tanpa harapan? Nggak juga, bre. Hidup tanpa harapan itu kayak motor tanpa bensin, nggak akan jalan. Yang bahaya tuh ketika kita nyetir motor kebut-kebutan, tapi nggak pakai helm. Harapan boleh tinggi, tapi kepala harus siap benturan. Itu artinya, siapin mental kalau gagal, siapin ruang buat kecewa, jangan gantung harga diri sepenuhnya ke hasil. Ada pepatah lama, expect the best, prepare for the worst.
Harapan terbaik boleh, tapi selalu siap dengan kemungkinan terburuk. Dengan begitu, kalau gagal, kita nggak hancur total. Kita masih punya sisa energi buat bangun lagi. Harapan sehat tuh kayak gula secukupnya. Manis iya, tapi nggak bikin diabetes. Pada akhirnya, yang bikin kita kuat bukan seberapa tinggi mimpi yang kita pasang, tapi seberapa tahan banting kita pas jatuh. Harapan bisa jadi teman, bisa juga jadi musuh. Bedanya ada di cara kita ngendaliin. Jangan biarin harapan tinggi berubah jadi racun yang ngeracunin hati. Ingat, Bre, yang sering bikin kita hancur itu bukan kenyataan, tapi bayangan seharusnya yang kita pelihara di kepala. Hidup mah emang nggak selalu sesuai rencana. Tapi selama lu masih mau jalan, kecewa cuman jadi bagian cerita, bukan akhir cerita.